warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua yang online maupun yang hadir secara langsung dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa menjaga diri kita. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang tidak pernah ada habisnya, yaitu kenapa Islam melarang pacaran. Itu judul pembahasan pada hari ini. Teman-teman sekalian, apakah salah ketika seseorang memutuskan untuk memiliki seseorang kekasih yang tentu saja bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan suci yang halal, tapi seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan mengataskan pacaran. Mari kita lihat dan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, ataupun saling curhat-curhatan? Ataukah bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman sekalian? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, semoga ketika ada dua orang berkumpul antara laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah setan. Apa tugasnya setan, teman-teman sekalian? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan senantiasa membuat kita membisik-bisikkan kejahatan untuk kita, untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginan dari setan. Perihal mengenai pacaran, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena mendekati zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa jabarkan dalam pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman semua, dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, jangan mendekati zina. Apa makna mendekati zina? Apa artinya? Zina memandang kepada yang bukan mahramnya secara berlebihan, seperti wah tampannya dia, wah gantengnya dia, adalah langkah untuk mendekati zina. Kalau dilakukan secara berlebih-lebihan, telinga mendengarkan sesuatu suara dari orang-orang yang bukan mahramnya yang membuat kita hanyut dalam sebuah langkah mendekati zina. Lisan diucapkan kepada yang bukan mahramnya, I love you, aku sayang kamu, aku rindu kamu, dan sebagainya adalah sebuah langkah mendekati zina. Serta tangan, teman-teman sekalian, yang kemudian menyentuh yang bukan mahramnya, atau bahkan melakukan yang lebih jauh daripada itu, juga langkah mendekati zina. Termasuk kaki melangkah ke tempat seseorang yang Allah katakan itu bukan mahrammu, itu bukan mahram bagimu, juga langkah mendekati zina. Dan ujung dari seluruh perbuatan itu adalah zina kemaluan, dan itu zina ya sesungguhnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berapa tips yang bisa kita lakukan untuk teman-teman ingin sekali berpacaran, tapi teman-teman tahu bahwasannya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka langkah yang paling awal adalah teman-teman harus siap. Kalau teman-teman jatuh cinta pada seseorang, maka teman-teman harus siap. Tapi kalau teman-teman masih panjang akan cita-cita, masih ingin meraih hal ini, hal itu, teman-teman tahu bahwasannya teman-teman belum siap untuk menikah, maka diamlah, kunci rapat-rapat perasaan cinta. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan hati
yang tengah rindu pada seseorang. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman sering jatuh cinta dan teman-teman tahu aku belum siap untuk menikah, maka hal yang tepat adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rasa cinta itu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ibadah, teman-teman banyak baca Al-Quran supaya teman-teman senantiasa bersemangat untuk selalu lurus dalam melakukan berbagai macam yang tidak perlu dipikirkan mengenai diri. Saya mau bertanya, mengapa zaman sekarang menormalisasikan pacaran? Terima kasih, Sadam. Wah, menarik ya teman-teman sekalian. Pertanyaan yang perlu dipertanyakan, kenapa zaman sekarang menormalisasi pacaran? Baik, normalisasi pacaran dalam kehidupan dapat dilihat dari fenomena yang terjadi di sekitar kita, di mana sebuah pacaran dianggap sebagai suatu hal yang lazim diterima oleh orang-orang banyak. Hal ini terkadang disebabkan oleh pengaruh media sosial dan budaya populer yang membuktikan bahwa pacaran adalah hal yang normal dan bahkan dianggap sebagai sesuatu simbol dalam sosial. Namun teman-teman sekalian, normalisasi pacaran dalam kehidupan tidaklah selalu positif. Terdapat resiko-resiko yang harus diwaspadai, seperti terjadinya kehamilan, seperti penyebaran penyakit menular seksual, pelecehan seksual, dan pelanggaran hak-hak perempuan. Astagfirullah. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya didasari akan akad nikah yang sah dan diakui oleh hukum syariat Islam. Teman-teman sekalian, Islam menekankan pentingnya menjaga adab dan batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong para pemuda dan pemudi untuk melakukan ta'aruf atau proses saling mengenal sebelum menikah dengan cara yang halal dengan sesuai dengan syariat Islam. Teman-teman sekalian, dalam hal ini pendidikan agama dan keluarga dapat berperan penting dalam membentuk kesadaran dan pemahaman orang-orang mengenai pentingnya menjaga adab dan batasan dalam sebuah pergaulan laki-laki dan perempuan. Teman-teman sekalian, belajarlah kepada orang-orang yang pandai. Belajarlah dari berbagai macam-macam orang yang hebat. Banyaklah baca, banyaklah berkarya, banyaklah berprestasi. Dengan teman-teman melakukan hal-hal yang baik, insya Allah masa mudanya semuanya menjadi indah. Dan persiapkanlah diri kita untuk menjadi wanita yang soleha. Suatu hari nanti, insya Allah, saat teman-teman sudah siap, maka Allah akan takdirkan seseorang yang baik itu pula. Jadi sekarang untuk teman-teman sekalian, dimanapun berada, yuk kita isi masa muda dengan hal-hal yang positif. Mari kita isi masa muda kita dengan berkarya, berprestasi, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa. Teman-teman online, pembahasan kita pada hari ini alhamdulillah telah selesai. Semoga teman-teman sekalian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa selamat dalam menjalankan masa muda kita dari banyaknya kata yang telah terucap dan dari banyaknya hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita simak dari pembahasan, semoga teman-teman sekalian, dan semoga dengan izin Allah kita dapat berjumpa di lain waktu. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya, baik yang offline maupun yang online. Wassallallahu ala Muhammad wassallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.